kemuliaan istighna 'anil nas. Istighna itu tidak bergantung kepada manusia. Jadi tidak menggantungkan kepada manusia, lebih dari hanya sebatas syariat saja. Jadi harus menggantungkan tetap kepada Allah. Adapun kepada sesama manusia itu sebatas syariat, usaha, upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya'il muttaqin wasyuhada'i wassalihin wa malaikatil muqarrabin wa syamil ulama'i wa ulitis syarif hidayatullah syamam muqayyimah mungkin sudin ya anti berafiatin miskin warwaran arwan kita sematullah salam afaniki amiruddin ki abdul jamil wa jami'i subhan sahibi hadal kitab nafa'ana Allah bi'ulumihi wa barakati masyayikhina barakati muslimin wal muslimat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fadlul iffah wasyarr ful istighna 'anil nas. Iffah utawi iki bab tentang keutamaan iffah. Nanti apa itu iffah? Dan wa min fadhaili hadhil ummati lan iku setengah saking keutamaane ikilah umat iku ma ja'alahu dadiaken ing mak sapa Allah taala Gusti Allah taala minal fadli saking keutamaan liman maring wong kang sabara kang sabar ala halihi ngatasé tingkah eman. Di antara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada umat ini lebih daripada yang diberikan kepada umat terdahulu. Bapak Ibu, kalau tradisi jahiliyah itu dulu, tradisi itu kebiasaan, adat istiadat, dan itu sudah mendarah daging menjadi satu yang lumrah, sehingga menjadi satu kebenaran, seolah-olah benar. Di awal saya sudah ceritakan tentang bagaimana kehidupan masa sebelum Rasulullah SAW lahir, kemudian diutus menjadi nabi di tanah Arab di Mekah. Kemudian yang terjadi adalah tradisi-tradisi gelap masa kelam jahiliyah, seperti minuman keras secara terang-terangan, saling membunuh, saling menyerang, tawuran antar suku. Lalu kemudian nilai perempuan itu tidak berharga, sehingga seorang ibu yang sedang hamil kemudian nanti lahir bayi perempuan, tidak sedikit yang dikubur hidup-hidup karena satu, merasa aib. Yang kedua, peristiwa banyak terjadi ketika khawatir, ketakutan, takut nggak bisa menghidupi. Bahasa orang sini nggak bisa ngempanin, nikah, kerja belum mapan, terus punya anak kembar pisan 4 misalnya gitu. Wah, ini mau gimana kasih makannya gitu, panik. Dulu di zaman jahiliyah langsung dikubur saja daripada ngerepotin. Nah, sekarang segimanapun repotnya tetap diurus, dirawat, banyak yang bantu. Dan anugerah ini hanya diberikan kepada umat ini. Umatnya Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang diberi kesabaran oleh Allah lebih daripada orang-orang terdahulu.
sabarnya luar biasa. Wajar, kita kan mencontoh, meniru Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang susah berkeluh kesah karena, Pak, saya sudah ditinggal oleh bapak saya sejak lahir. Nabi Muhammad 6 bulan di dalam kandungan sudah ditinggal bapak, berarti lahir dalam keadaan yatim. Ada orang berkeluh kesah, kemudian saya ditinggal ibu, Pak, sudah nggak ada bapak, nggak ada ibu. Setelah lahir Rasulullah, lalu 6 tahun, berapa tahun? Nah, setelah lahir Rasulullah 6 bulan setelah lahir ditinggal wafat ibunya, berarti yatim piatu. Rasul sudah teruji kesabarannya sejak kecil. Oke. Kemudian lahir di tengah keluarga yang fakir, yang tidak ada, maka Rasul secukup seadanya, sehingga ardu'ahu Halimatus Sa'diyah. Bahkan siapa ibunya? Siti Aminah, Sayyidah Aminah, ketika mau menyusui kemudian tidak keluar air susunya, kering, maka dicarilah dan cocok disusuilah oleh Halimah As-Sa'diyah. Namanya Halimah. Jadi kalau ada yang namanya Halimah, itu tabarukan kepada ibu susuannya Rasulullah. Rasul disusui oleh Halimah Al-Qibtiyah. Nah, jadi Rasul diuji sejak kecil. Lalu kemudian setelah besar, dewasa, singkatnya sampailah diangkat menjadi Rasul. Ketika sebelum menjadi Rasul dipercaya, diyakini Rasul punya sifat siddiq, jujur, dari kecil sudah jujur. Lalu kemudian Al-Amin, dipercaya. Dasarnya orang kafir Quraisy pada saat itu ketika mulai tidak menyukai Rasul adalah ketika Rasul menyampaikan dakwah tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari mulai situ mulai nggak suka. Karena apa? Tentu saja berpengaruh kepada status orang tua sesepuh yang ada di situ. Abu Jahal, Abu Lahab itu tokoh besar, dihormati, disegani oleh seluruh penjuru kota Mekah. Tiba-tiba datang Rasulullah, datang membawa ajaran Islam yang mereka tadinya menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, berbelok. Lalu mereka tidak terima. Sehingga Nabi Muhammad mulai disitulah menghadapi perjuangan dakwah, menghadapi ujian-ujian berat. Kalau kemudian menikah dengan Khadijah yang kaya raya, seorang perempuan yang bisnismen, punya bisnis, punya usaha, hartanya tidak terkira. Setelah menikah lalu diserahkan kepada Rasulullah suaminya untuk membantu dakwah. Habislah hartanya untuk berdakwah. Lalu kemudian orang-orang yang masuk Islam bersama Nabi terisolir, dimusuhi oleh kafir Quraisy sehingga ditutup, tidak ada perdagangan transaksi dengan orang Islam. Membiarkan orang Islam yang ikut Muhammad itu mati kelaparan. Mengalamilah hijrah. Ketika mau hijrah, kemudian Rasul berangkat ke Taif, berharap di Taif lebih baik, ada pertolongan, orangnya ramah-ramah, baik-baik, bisa menerima. Ternyata belum sampai di Taif sudah dilempari karena hasud orang Mekah ke Taif, ujian lagi. Akhirnya hijrahlah ke Madinah, sebelumnya dikepung rumahnya oleh kafir Quraisy. Lalu kemudian Rasul keluar, pergi berangkat menuju kota Madinah untuk melaksanakan hijrah bersama sahabat Abu Bakar, lalu masuk ke gua, dan di situ juga ujian. Apa? Kalau ketahuan habis, diburu, mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Ujian. Nah, kemudian ditarik lebih cepat ceritanya, menikah dengan Khadijah, kemudian ditinggal wafat oleh Khadijah. Setelah itu sebelumnya nih ditinggal wafat oleh siapa? Pamannya dulu, Abu Thalib. Kemudian Abdul Muthalib kakeknya. Sudah tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada paman, tidak ada kakek yang kasih sayang kepada beliau. Ditinggal pula oleh istrinya tercinta namanya Khadijah. Di waktu yang bersamaan ditinggal wafat oleh putranya yang laki-laki namanya Ibrahim. Di situ Rasul benar-benar merasakan kesakitan, perasaannya teruji berat, beban dakwah dan segala macam dalam keadaan hati yang tentu saja gundah gulana.
Tetapi kesabaran itulah yang Allah berikan kepada umat ini, adalah warisan daripada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ini yang diutamakan oleh Allah diberi kelebihan kesabaran yang amat sangat dalam segala situasi dan kondisi. Kita tetap mempertahankan iman dan Islam, melaksanakan syariat dengan penuh keikhlasan meskipun banyak tantangan dan ujian. Itulah makna sabar, kemudian tetap istiqomah. Ini sebagian dari keutamaan, karena umat terdahulu tidak sabarnya tidak seperti umat ini. Tadi saya cerita di awal, ketika lahir takut tidak bisa memberi makan kehidupan, dibunuh waktu kecil. Seperti itu terjadi. Sekarang sampai besarnya kita urus anak-anak kita meskipun susah payah dan seterusnya. Wa kaffa nafsahu anil haram. Segimanapun kita diberi kesabaran oleh Allah, salah satunya adalah menahan. Kita ini menahan, sabar, tawakal untuk hanya mendapatkan harta, uang, penghasilan dari yang halal saja, dan jangan ada barang yang haram yang kita dapat, yang kita makan, yang kita pakai, apalagi untuk anak dan istri dan keluarga. Yang haram ada enggak? Uang haram banyak apa ada, apa sedikit apa banyak? Banyak. Sekarang yang kita dapatkan sehari-hari halal apa haram? Katanya orang sekarang, Pak, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Udah be yang ada. Nah, ini yang keliru dalam pemahaman prinsip. Namanya berusaha itu ya harus maksimal. Segimanapun disulitkan, susah, sulit yang luar biasa, usahakan sebisa-bisanya, sekuat tenaga untuk tidak dengan yang haram. Usahakan semacam itu. Diberi kesabaran bertahan, tidak melaksanakan maksiat, tidak melaksanakan keharaman, padahal peluangnya banyak, semakin luas sekarang, mudah lagi. Tapi nggak ada, Pak, yang kemudian hasil kaya dari judi. Dulu juga ada sultan-sultan yang di berita-berita, apa itu? Crazy rich. Oh, kan? Orang gila dalam kekayaannya sudah nggak terbatas, tidak berhenti-berhenti uangnya, tapi berujung di penjara, berujung ketidakbaikan, berujung tentu saja dosa dan seterusnya, tipu-tipu dan lain sebagainya. Jadi tidak usah, bertahan saja. Wa qana'a bil yasiri minal atoi, wa qana'a nerima bil yasiri kelawan pemberian, pengaweh kang kidik minal ato saking peweweh. Hebatnya umat ini adalah salah satunya diberi rasa qanaah, nerima yang sedikit atas pemberian-pemberian yang Allah berikan. Kurang, Pak, jelas. Pengennya banyak, jelas pasti. Kurang banyak apa dikit? Kurang banyak. Kurangnya banget. Minus malah. Tapi sabar, qanaah, terima. Iya, Pak, kalau nggak mau terima terus mau gimana? Jangan sampai kemudian kurang, kemudian terjadi bunuh diri. Terjadilah cekcok mulut, berceraian mudah sekali, coba gara-gara misalnya hal ekonomi. Bukankah dulu waktu akad nikah berjanji sama-sama kita akan arungi bahtera rumah tangga, hidup mati bersama, susah senang bersama. Ya sudah, konsekuensi, jalankan. Itu sudah menjadi bagian dari keutamaan umat ini. Allah berikan sifat qanaah yang lebih. Anaknya banyak, penghasilan tidak tetap, kemudian kewajiban harus terpenuhi, tapi masih bisa bertahan. Imannya kuat, Islamnya kuat, ibadahnya kuat. Siapa coba yang punya iman sekuat orang-orang itu? Nah, kalau kita sekarang sudah, iya Pak, saya ngalamin sekarang begitu. Waktu saya lapang, saya sholat. Saya waktu sempit juga saya sholat. Waktu saya banyak masalah, saya ngaji. Waktu nggak ada masalah juga ngaji. Dah gitu. Biasa aja, karena apa? Ibadah kewajiban itu ya ibadah kepada Allah. Persoalan ujian hidup sudah dibocorkan di dalam Quran, dalam pengajian, bahwa Allah pasti akan menguji kita semua.
Allah akan uji kita dengan apa? Sedikit rasa takut, ada khawatir, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan sanak famili. Saya nggak punya siapa-siapa Pak. Lihat ragap taya, nunggelik hirup sorangan, teu aya dulur, teu aya baraya, sorangan di tempat perantauan. Mau gimana? Koreh-koreh cok. Koreh cok, dapat hari ini makan hari ini, besok gimana? Besok nyari lagi. Hidup, tapi hidup sudah berapa tahun merantau. Si Mas ada 2 tahun merantau dari kampung, Mas Juwarno. Ada berapa tahun teh? 10 tahun. 10 tahun. Dibawa nggak sawahnya ke sini? Kebun? Yang sepetak dibawa. Suratnya mungkin yang dibawa. Mbak Nanai berapa tahun di sini Ibu Nanai? Ada 20 tahun? Pak, ada. Hidup di sini, hidup berkah. Mama Ilham dulu ada bapaknya, almarhum, sekarang nggak ada. Hidup, masih sholat, masih mau ngaji. Coba iman siapa dan rasa sabar siapa yang Allah kasih seperti itu? Kalau kita di umat Nabi Muhammad punya kelebihan, Allah kasih kesabaran. Padahal kalau ngikutin perasaan Maya, Maya pengennya apa? Pengennya, coba pengennya, ya Allah Pak, saya tuh pengennya mah pengen segala pokoknya mah kumaha we lah, yang penting mah hasil. Nih pengennya masih bapak tuh hidup deh mang, ya lo bagian yang urusanen tega gitunya, gitu. Tah, kok bisa sabar, kok bisa qanaah? Itu tadi, kalau ditinggal istri, ditinggal suami Rasul, ditinggal Siti Khadijah, kemudian ditinggal ayah, ibu, paman, kemudian dalam perjuangannya tidak lepas daripada ujian-ujian. Muncul kemudian berikutnya mantunya Sayyidina Ali, sama dalam keadaan fakir, kehilangan yang dicintainya. Semuanya menyadarkan kita bahwa hidup ini ada yang mengendalikan, tidak sesuai keinginan kita, tapi harapan harus tetap tumbuh. Apa sih harapannya? Pak, saya ingin yang terbaik. Yang terbaik menurut kita nih belum tentu sama dengan yang terbaik menurut Allah. Pengennya begitu, ada rezekinya Pak, ini sudah nggak ada yang usaha, ada anak-anak kita ada rezekinya, istri kita ada rezekinya, suami juga ada rezekinya, semua sudah Allah atur, nggak akan kekurangan. Nah, maka sifat qanaah ini ada pada diri kita, nggak jauh-jauh. Istri saya nih, Bu Guru, sama juga. Kalau dipikir secara logika nih akal kita, anak pesantren 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa. Oke, yang di pesantren sebulan berapa ya Bang Goho ya? Iya. Oke, sebulan ada 500.000 Bang Goho? Oh, lebih. Lebih. Oke, sekarang 1 anak di pondok, kalau 2 anak, 3 anak dikali 3. Sudah mah yang di pesantren nanti insya Allah lahir lagi 1 lagi, beli lagi pempes, beli lagi popok, beli lagi apa itu? Apa namanya nih? Tirai apa? Kelambu, beli lagi macam. Tapi yakin Pak bisa nanti ada rezekinya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah. Kalau khawatir perasaan manusiawi, aduh gimana ya nanti ya, gimana? Bang Udin, kemarin waktu belum punya anak, waktu belum lahir, apa yang dikhawatirkan? Nggak ada khawatir. Lahir selamat enggak, selamat enggak, jebrol selamat sudah, alhamdulillah. Laki perempuan jebrol perempuan, komplain enggak? Enggak usah, ngapain dikasihnya perempuan, kok maunya si laki-laki begini, kalau enggak saya balikin ya Allah. Kemana balikinnya? Diulang, enggak usah balikin, bikinlah. Nah, nanti kalau sudah waktunya gitu. Tuh coba, Allah sudah hitung kok, ini yang begini anaknya 1, ini 5, ini 3, ini 4, yang ini begini macam, sudah Allah hitung semua, gak akan kekurangan. Wa ta'affuf an su'alin nas, menahan tidak meminta-minta, menahan tidak menjadi orang yang meminta-minta. Wa aqbala 'alal amal, dan lebih baik senang bekerja ma'al i'timadi, bekerja keras, bekerja nih memaksimalkan sumber daya, pekerja keras.
kasab, usaha, dagang, produksi, ma'al i'timadi serta negecelan bergantung Allah subhanahu wa ta'ala, hanya bergantung kepada Allah saja. Jadi menghindari meminta-minta tergantung kepada manusia, lebih baik dia siap bekerja, banting tulang peras keringat peribahasanya, tapi tetap menggantungkan rezekinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah keluh kesah, kerjakan saja kewajiban saya bekerja, yang ngatur rezeki Allah, yang kasih juga Allah. Itu dalam bab pembukaan tentang sifat istighna anil nas, supaya kita sadar bahwa segala sesuatu ini harus disandarkan, digantungkan kepada Allah saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kang jaa kang lapar, awih taja atau butuh sopeman, fakata mahu mangka ngumpetaken inja anasa ing menusa. Nih Bu, Pak, ada hadisnya, siapa orang yang dia lapar, haus, kekurangan makanan, membutuhkan apa saja yang dia butuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Wa afdo, kemudian fakata mahunas, dia menyembunyikan dari orang lain, tidak terang-terangan, tidak diumbar, kefakirannya enggak diumbar. Kalau ditanya, Assalamualaikum Kang, sehat-sehat, udah makan? Alhamdulillah udah. Ngopi tiap hari juga. Dan yang nanyanya memang nanyanya kopi sama makan, nggak ada yang nanya Kang punya uang, nggak ada. Emang nggak ada kan? Ada nggak? Abang Udin punya uang nggak? Nggak ada nanya. Itu akhirnya begitu. Yang ada ditanya tuh ya makan udah belum? Udah, jujur kan sudah makan. Nggak harus tahu juga dan nggak boleh dikasih tahu makan sama apa. Nah, yang jelas orang kita masukannya sambal. Sambal itu banyak. Cabai 1, 2, bawang 3, tomat 4, nasi 5. Udah banyak banget lauknya itu. belum mecin. Tempenya, terus lalapnya, sayurnya bening Pak. Mana ada sayur bening? Hah? Nggak ada. Yang ada juga keruh. ada daunnya, ada bumbunya. Yang bening itu ya air putih, air jernih itu pun. Nah, maka sifat qanaah seperti ini kemudian menyembunyikan tuh maksudnya apa? Jangan diumbar sampai urusan makan kok, sampai urusan kebutuhan sehari-hari. Setelah dia usaha maksimal lalu kemudian benar-benar tidak ada. Ibu tahu bapak cerita suatu saat ada di zaman Khalifah, siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Abu Bakar sedang sidak. Kalau sekarang mah apa ya? Sidak. Apa itu? Belusukan ke kafilah-kafilah, sedang berkeliling nih. Namanya presiden, pemimpin negara. Masuk ke gang-gang, terus tiba-tiba kedengaran suara anak kecil nangis gak berhenti-berhenti. Nangis kelaparan, semakin dekat, kemudian ternyata ada seorang ibu yang sedang memasak. Nah, dilihatlah ibu, kenapa kok gak berhenti anaknya nangis? Iya Pak, ini saya lagi masak. Masak apa kok lama, dari tadi saya udah muter 2 puter 3 puter gak matang-matang. Pas dilihat batu lagi digodok. Maksudnya mah biar apa itu, ngabeberah. Bahasa sini apa ya? Hah? Iya, biar bocahnya diem tuh gimana? Itu ngapain namanya? Ngabeberah. Supaya repeh. Ya nah, bentar lagi nih matang gitu tuh. Apa namanya? Membodohi. Ngabobodo gitu, bener. Bohongin. Bentar ya deh, bentar. Mama lapar. Bentar, ini sebentar lagi tuh udah mendidih tuh. Enggak matang-matang. Sambil ditanya, sambil ngomel. Iya, ini saya tuh keluarga fakir, gak ada suami, punya anak, gak ada makanan, gak ada stok makanan untuk bertahan hidup. Khalifah itu ternyata tidak peduli kepada rakyatnya. Begitu kira-kira ngomel-ngomel.
Itu namanya Khalifah Abu Bakar. Begitu mendengar suara si ibu ini nyebut nama Khalifah, tersinggunglah di hatinya beliau. Lalu sebentar bu, saya pulang. Pulang kemudian bawa itu sekarung gandum. Lalu kata pengawal, ya Khalifah, biar saya yang mikul itu gandum, gak usah Khalifah, saya kan petugas. Kata Khalifah, biarkan saya menanggungnya di dunia daripada saya nanti di akhirat menanggung dosa karena menyaksikan rakyat saya kelaparan. Akhirnya dipikul sendiri nyampe ke situ. Si ibu ini menyembunyikan mungkin karena malu. Kalau ada yang datang sudah makan, sudah. Lagi masak apa? Ini lagi masak makanan. Ternyata batu. Kang, itu di rumah ngebul akang? Ngebul tiap hari juga alhamdulillah. Ya, enggak ngebul kan? Di atas ngebul, di sini ngebul terus. Enggak ada ngebul ku asipan ku udun pokoknya mah. No penting ngebul. Ada sekarang mah nggak pakai itu ya, jadi nggak ada ngebul masaknya kan? Nah, udah ganti pertanyaannya. Bau apa di rumah Mailham? Coba bau apa? Sop nih. Bau daging, bau kambing, bau tarasi, pokoknya namanya rambal, berarti masak. Aman. Insya Allah warga sini nggak ada kan yang sampai bener-bener laparan gitu, nggak ada? Nggak ada. Coba sekali waktu ada Pak Eta lah pasti. Sudah ada bansos, sudah ada bantuan, sudah ada apa saja. Kita saudara tetangga jangan sampai membiarkannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian tujuan utamanya adalah al-i'timad, memegang teguh kepada Allah, bersandar kepada Allah, barijeng tetap usaha maksimal. Maksudnya maksimal itu gimana? Kerja keras tapi jangan sampai putus asa lalu meninggalkan wajibnya ibadah kepada Allah. Saking gue butuh nih Kang, belum dapat, saya belum hasil, bulan ini masih kurang ini ngabelaan te sholat, ngabelaan te ngaji, ngabelaan te puasa misalnya, dapat enggak ibadah tinggalin. Jangan sampai. Kerja mah kerja aja, tugasnya sudah itu. Usaha mah usaha aja, hasilnya serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang lapar dan membutuhkan apa saja kebutuhan sehari-harinya, lalu dia menyembunyikan karena malu kepada Allah, maka kana jadilah dia haqqan, berhak Allah ingatasi Allah, ayaftaha yang tambuka sapa Allah lahu mariman kutasanatin, bekal 1 tahun min halalin saking kang halal. Kalau ada orang menyembunyikan kekurangan kefakirannya kepada orang lain karena malu kepada Allah, maka dia berhak Allah berikan bekal 1 tahun ke depan dari yang halal. Jadi menyembunyikan itu maksudnya karena malu. Malu Pak saya, nggak usah cerita yang begitu-begitu, nggak usah cerita. Sudah makan ya sudah saja. Persoalan lauknya nggak sesuai keinginan ya sudah, pokoknya sudah makan. Ini karena malu. Dia nggak cerita, dia nggak umbar, dia nggak bilang. Yang penting kenyang. Waktu sholat ada di masjid jamaah, waktunya ngumpul ada dia ngumpul, waktunya ketemu ada ketemu. Tapi dia nggak pernah menceritakan tentang kekurangan kehidupan sehari-harinya di dalam rumah, di dapurnya nggak pernah cerita. Maka kata Rasulullah, dia berhak Allah wajib menjawab, memberikan balasan, yaitu bekal 1 tahun untuk hidup dari yang halal. Tapi benar karena malu. Jangan gak cerita tahu-tahu tergantung di tiap dapur, di tiang listrik, tahu-tahu di bawah, di lantai, tahu-tahu di toren. Ya, ceritanya banyak. Gak cerita apa dia Pak, cuma seminggu gak kelihatan. Di mana? Tahunya di toren, ngambang, di kali. Ya itu bukan itu maksud hadis ini. Dia malu kepada Allah, malu kepada orang, dia tetap ibadah dalam keadaan mungkin sholatnya sambil nahan lapar. Kok rukunya lama bari nahan lapar, kok sujudnya lama bari nahan lapar. Mungkin saja nggak tahu kita. Nah itu keutamaannya. Waqad akhbaruna. Lalu kemudian wa akhbaruna fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, qol la yu'minu, tidak sempurna
Sapa abdun seseorang, tidak sempurna iman seseorang hamba hatta ya'mana, sehingga menjadikan aman, memberi aman opo jaruhu tetanggae, ya'manu dadi aman opo jaruh sapa jaruhu tetanggane biwaikoh kelawan berbuat baik. Kata Rasulullah, tidaklah sempurna iman seseorang meskipun sholatnya baik, ibadahnya baik, qiyamul lail baik, puasanya baik, ngajinya semuanya baik, tapi dia tidak memberi aman kepada tetangganya. Dia lupa kepada kanan kirinya. Dia makan sepuasnya, tetapi kemudian tidak peduli dengan kanan kirinya yang mungkin belum makan, belum punya bekal, tidak ada bahan makanan. Jadi jangan sampai kita tuh nggak peduli sama orang. Ya misalnya kita contohkan ke anak-anak saja. Kalau kita lagi makan, ada anak-anak lewat nih makan, nawarin aja. Anak-anaknya pada main tuh. Jajan nggak? Jajan, ada rezeki kasih 1000-an, nggak seberapa, tapi membuat mereka senang, dan senangnya mereka itu membuka ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu, mana anak itu kan katanya hatinya malaikat. Kasih aja 1000 tuh. Ilham main sama siapa? 5 orang, sini nih 1000 5.000, nggak tiap hari, sekali. Pak saya mau tiap hari, diam tapi jangan cerita. Itu namanya sedekah sirri atau rahasia. Ada sedekah yang kita nggak cerita kepada orang dan tidak terlihat orang, termasuk anak-anak. Ya mungkin ditanya sama ibunya dari siapa, dikasih siapa, mungkin dia cerita, mungkin nggak tahu, nggak kenal namanya. Nah kata Rasulullah, man kana yu'minu billah, siapa orang yang yu'minu beriman sapa man billahi Allah wal yaumil akhir, lan hari akhir, hari kiamat, fal yukrim, maka becik muliakan sapa man dhaifah ing tetanggae man. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan dhaifah, tamunya. Kalau ada tamu, dimuliakan, dihormati, minimal tawarin apa itu? Minum, kopi kalau di kita tradisinya itu. Kalau makan ya makan, tawarin. Kalaupun makan ya ada, siapin. Yang enggak ya udah enggak usah. Kalau emang enggak mau. Wa man kana yu'minu billah, dan siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyaqul, maka bicara, falyaqul, maka becik ngomong, khairon ing kebaikan, auliyaskut, atau diam. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hanya berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diem dah, lebih baik tidak bicara, tidak komentar, tidak memberi tambah-tambahan. Sudah, kadang orang tuh kalau sudah tidak suka, informasinya 1 jadi 10, salahnya dia tuh 1 ditambahin jadi 10. Kita lihat yang buruknya, yang baiknya lupa. Kenapa? Ada rasa nggak suka. Maka itulah yang disebut dosa lisan. Afatul lisan diantaranya adalah bicara yang kemudian melukai, menyakiti orang. Orangnya tahu atau nggak tahu sama. Yang kita tahu kan, kalau tidak berarti namanya ghibah. Kita nggak lihat, orangnya nggak tahu. Tapi kalau dia tahu terus nggak suka, nah itu yang kemudian ghibah. Atau dia tidak melakukan, apalagi namanya fitnah. Innallaha yuhibbul ghaniya, satune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-ghaniya ing kaya. Maksudnya kaya apa? Al-halima, tur bijaksana, al-muta'afif, kang hatinya lembut. Allah itu sangat mencintai kepada al-ghani, yang kaya. Maksudnya kaya itu apa? Tidak membutuhkan, tidak menggantungkan kepada manusia. Dia hanya kepada Allah saja. Termasuk orang kaya yang tidak merasa kaya adalah sadar bahwa hada min fadli rabbi. Pak, rumahnya besar banget. Dia bilang alhamdulillah, ini titipan dari Allah yang saya juga nggak tahu apa ini manfaat, bikin berkah apa nggak berkah, saya takut malah. Tapi Allah kasih saya, mudah-mudahan amanah. Ini titipan dari Allah. Jadi jangan kemudian merasa kaya itu gini, maksudnya ketakutan karena harta itu biasanya orang kemudian menjadi punya penyakit namanya pelit diantaranya. Jangankan minta sesuatu, ngasih sesuatu, nempel senderan di pagernya aja nggak boleh. Oh, senderan duduk di motor, motor baru, jangan di situ. Joknya lecet.
Terus naik motor, sendalnya bersih nggak? Oh, naik dibonceng. Sampai harus diplastikin. Aduh, kabina-bina ya temannya. Tapi ada apa enggak ya yang gitu? Ada aja. Jangan berlebihan. Jangan, nggak usah begitu-gitu juga. Yang namanya apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita tuh ya nanti juga nggak ada. Kemarin ada, sekarang nggak ada. Nggak usah khawatir, besok juga lagi ada lagi. Kemarin nggak ketemu, sekarang ketemu. Nggak ketemu lagi, nanti ketemu lagi. Termasuk yang sudah pindah ke alam barzah. Berapa lama sih pisahnya Ma Ilham sama Mang almarhum? 20 tahun? 30 tahun? Tergantung bagaimana kedekatan hati kita. Doa ya Allah mudah-mudahan di dunianya bareng, di akhirat juga bareng, di surga bareng, cepat. Tapi kalau ngitung kemarin tahun sakitu, tahun sakit lila, ya gitu. Kapan ketemunya? Bayangkan waktu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa wafat. Ketika Nabi Isa itu melihat, menyaksikan ibunya wafat, kan nggak tahu sudah dikuburkan oleh malaikat. Nabi Isa nyari-nyari. Lalu kemudian minta kepada Allah atas izin Allah, karena Nabi Isa itu mujizatnya bisa membangunkan yang sudah mati. Lalu ngobrol sama Siti Maryam, sama ibunya, dan mengatakan kalimat terakhirnya, Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Semoga keselamatan, kesejahteraan untukmu. Semoga bapak yang sudah di alam barzah diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Baba, nih kalau Pak Udin baba, nih kalau ke suami bang. Oh, apa itu namanya? Kang, Mas, siapa? Suami tercinta, istri tercinta. Panggil begitu. Tunggu saya di taman-taman surga dan mudah-mudahan saya bisa menyusul dalam husnul khotimah. Itu maksudnya. Biarkan saja, karena memang dunia ini nggak ada yang abadi. Entah dia duluan apa kita yang duluan, nggak tahu. Nah, maka itu yang paling penting, melaksanakan syariat supaya kita benar-benar di jalan yang benar, yang sudah mendahului kita, sudah lebih dulu bertemu dengan kebenaran yang hak. Kematian adalah hak, alam barzah adalah hak, taman surga adalah hak, jurang neraka juga adalah hak. Nah, itu yang kita harapkan, mudah-mudahan menyusul tapi dalam keadaan baik, supaya kumpul dalam keadaan baik, mendapat ridho Allah. Innallaha yuhibbul ghaniyal halim. Allah cinta kepada orang yang hanya bersandar kepada Allah saja. Al-Ghaniyu di sini sumugi, artinya tidak menggantungkan kepada selain Allah. Kepada orang saja nggak boleh, apalagi ke pohon, apalagi ke batu. Ini cincin ini nih, cincin ini, itu masya Allah. Kalau nggak ada cincin ini, cincin, keris, pusaka apa lagi? Tongkat. Pak, ini tahu nggak tongkat peninggalan Nabi Musa? Wah, dari mana itu? Bikin sendiri. Tahu nggak ini tongkatnya Sunan Kalijaga? Ini keris Empu Gandring. Saya juga punya kapak 212. Kapaknya siapa, Wiro? Sablang. Gurunya Sinto Gendang. Punya. Enggak, jangan bergantung sama orang saja, tidak boleh, apalagi ke benda. Maka itulah yang dimaksud musyrik. Syirik adalah menduakan tempat bersandar ke Allah saja. Maka kalimat doanya, ya Allah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya berserah kepadamu. Atau yang biasa Ustaz Tuha baca itu apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, engkaulah pemilik segala puji. Allahumma lakal hamdu wa antal musta'an wa ilaika, kepada engkaulah saya mengadu, wa antal musta'an, dan engkau adalah maha memberi pertolongan, la haula wala quwata illa billahil alim. Itu begitu doa-doanya. Artinya hanya bersandar kepada Allah dengan tetap berusaha sebagai manusia. Wa yubghadulan, Allah bendu al-badhiya al-fajir sa'il al-muriha, dan Allah tidak suka kepada orang yang punya kemampuan tetapi dia tidak menilai, melihat kemampuannya, dia lebih senang meminta-minta. Ini jadi tren malah sekarang. Makanya pengemis ke pengemis dimanapun, di jalan dimana, kakinya utuh dilipat jadi tidak ada, jadi buntung satu. Ngerasa aja tuh supaya gampang menjadikan orang empati, supaya orang kasihan kakinya dilipat. Ya, ibu tahu kan?
viral, tangannya nggak kenapa-napa dikasih darah kayak habis operasi, kurang biaya katanya. Anaknya dibawa di gedung, tiga-tiganya tahu anaknya, tahu siapa. Nah terus Pak, gimana kalau fenomena sekarang kan banyak yang kayak gitu. Dah kita mah gini aja, kalau mau ada kasih, kalau enggak jangan mengumpat, sudah selesai. Nih Bu, sini nih, dah kasih. Dah begitu, nggak usah panjang lebar. Apalagi diomel-omel itu nggak tahu, kecuali yang berhak, misalnya kayak pejabat, karena memang punya kewajiban, tanggung jawab. Kamu kenapa nggak punya kerja, kakinya patah, buntung, dibuka, ternyata enggak. Nah itu ya, rame sudah. Ini udah alam nih, makin kesini makin aneh-aneh aja. Itu tadi, Allah tidak suka orang yang diberi kemampuan tetapi menghilangkan anugerah dari Allah, bahkan mengurangi, dikurangi. Yang kita bisa apa itu kerjakan sudah. Tapi yang positif, yang produktif, yang menghasilkan, bukan yang sebaliknya. Ya, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kita ini sifat istighna tadi. Artinya sumugi itu bukan kayaknya saja, tapi bersandar kepada Allah sehingga utuh, pasrah kita kepada Allah. Kalau ditanya hasil uang dari mana, bekerja. Tapi hakikat siapa yang bagi rizki? Allah. Jadi orang mah ngalakon teh ya, ngalaksanakan kerjaan itu supaya sama seperti yang lain. Saya bekerja, saya melakukan aktivitas kegiatan yang menghasilkan apa? Yang positif, kerja, usaha, bisnis, produksi apa saja. Selebihnya mah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita dapat Allah berkahkan sehingga anak istri kita, keluarga kita terhindar dari yang haram, diberikan rezeki yang halal, jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina